kinclong lah, masih kinclong, glowing. glowing gitu. Jadi kalau orang yang merawat glowing, cabenya juga ikut glowing. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini kita akan belajar tentang budidaya tanaman cabai, khususnya di musim kemarau. Ditanam di lahan yang sangat endemik terhadap serangan virus, tetapi hasilnya jauh sangat memuaskan. Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Petani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang budidaya tanaman cabai khususnya di musim kemarau. Yang lebih menarik lagi, yang biasanya untuk musim kemarau sangat identik terhadap serangan virus kuning, kemudian keriting daun. Di lahan ini justru dibenturkan dengan lingkungan yang kurang mendukung, di mana di lahan ini sudah sangat endemik terhadap serangan virus kuning. Tetapi di lahan ini tanaman jauh sangat memuaskan, padahal dengan perawatan yang sangat-sangat sederhana dan ditanam oleh seorang petani pemula. Ingin tahu kiat suksesnya seperti apa? Tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk pada sesi wawancara. Oke, baik sahabat petani semua, di hadapan saya sudah ada sang pemilik lahannya langsung. Monggo Mas mungkin bisa memperkenalkan diri. Ya, nama saya Mas Afan, alamat Klatak Banyudono Dukun, RT 4 RW 5, Kabupaten Magelang. Di Mas Afan yang beralamat di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Kalau dari segi penampilan Mas, apakah Anda ini benar-benar jadi petani atau petani hanya sebagai sampingan atau gimana ini Mas? Ya, saya benar-benar petani, tapi saya berbeda dari petani-petani yang lain karena saya umur masih 26 tahun, saya juga jaga penampilan lah Mas. Biar petani tidak selalu diidentikan dengan pakaian yang atribut bertani lah, seperti bercapil, pakai sepatu, ya yang lain-lain lah. Soalnya saya bertani berangkat lebih awal, jadi habis sholat subuh itu udah berangkat. Kalau nyemprot kan malamnya sudah saya campur dulu, ya tak kasih ke plastik-plastik. Jadi di sawah cuma tinggal nuangin aja, nah terus untuk disemprot lah. Jadi Mas Afan ini usianya baru sekitar 26 tahun. Iya. Jadi menurut Mas Afan masih perlu untuk menjaga penampilan gitu ya Mas, supaya nanti image-nya jadi seorang petani itu tidak melulu harus pakaian yang kotor, kemudian harus pepanas gitu. Jadi Mas Afan ini menurut saya juga cukup cerdik, berangkatnya lebih awal Mas. Iya, mungkin jam 5 udah siap-siap, jam 5:15 udah nyampe di sawah. Jam 5 sudah sampai di sawah. Iya. Nanti pulangnya biasanya jam berapa Mas? Ya yang penting jangan sampai panas lah Mas, mungkin jam 9, mentok itu jam 10. Soalnya kan 9-10 itu sudah pulang gitu ya Mas? Ya, soalnya kalau jam 10 kan udah panas toh Mas. Panas. Kalau panas kan mau ngerjain apa kan, wah jadi cepet capek ya toh Mas. Terus nanti istirahat terus, kalau panas kan istirahat, kalau panas istirahat. Jadi saya lebih memilih berangkat lebih awal, nanti pulang lebih awal. Nanti ke sawah lagi jam 3:30 habis sholat asar, nanti baru berangkat lagi. Nanti mungkin sampai menjelang maghrib gitu ya Mas ya? Iya. Jadi Mas Afan ini menurut saya juga cukup cerdik. Jadi cara bertaninya itu sesuai dengan, karena beliau masih cukup muda, jadi tidak terlalu suka dengan panas. Iya. Jadi kalau terlalu hitam Mas. jadi takut hitam gitu. Tapi menurut saya juga masuk akal. Biasanya secara waktu mungkin itu lebih sedikit, tapi nanti pekerjaan yang dihasilkan itu tentunya lebih efektif. Karena kalau terlalu panas biasanya kita mudah capek. Jadi sedikit-sedikit istirahat gitu. Jadi bisa jadi waktunya lebih lama, tetapi efisiensinya atau produktivitasnya itu lebih kecil. Jadi lebih suka berangkat pagi, kemudian sekitar jam 9 sampai jam 10 nanti pulang, kemudian istirahat nanti di rumah, berangkat lagi nanti habis asar gitu. Dengan perawatan yang seperti itu pun alhamdulillah hasilnya juga bisa maksimal, lebih maksimal dan penampilan masih tetap bisa terjaga. Tetap terjaga gitu. Dan karena beliau masih 26 tahun gitu ya, masih sangat muda, jadi menjaga penampilan juga masih sangat perlu. Sangat perlu. Kemudian untuk bertani cabai sendiri Mas, ini sudah berapa kali nih Mas? Ya sekitar 4 kali. Itu kan mulai awal tanam cabai itu habis keluar dari pabrik tanam. Itu pas dapat harga yang 80.000. Kan jadi semangatnya semangatnya tinggi. Nah terus ya sampai sekarang ini udah 4 kali ini.
Ini yang keempat berarti Mas? Ini atau yang kelima? keempat. Berarti yang udah yang keempat itu ya Mas. Iya. Jadi pertama keluar sebenarnya adalah bekerja di pabrik, kemudian Iya. berhenti, kemudian memilih bertani. Iya. Nah, ditanam cabai pertama hasilnya ternyata terdapat harga yang bagus gitu. Fantastis. Kemudian menjadi kecanduan. Iya. Dan untuk saat ini lebih nyaman di petani atau gimana Mas? Ya lebih nyaman bertani Mas, soalnya kan nggak terikat dengan waktu. Terus nyantai lah Mas, berangkat pagi nanti pulang terserah mau pulang jam berapa. Nanti sore kesini lagi. Kan waktunya nggak menguras waktu banget lah. Mungkin kata yang tepat untuk Mas Afwan ini adalah bos di rumah sendiri gitu. Iya. Jadi masalah waktu yang ngatur juga Mas Afwan Iya, sendiri gitu. diatur Jadi, sendiri. Diatur sendiri itu nanti pinter-pinter kita gitu. Jadi tidak terlalu terikat gitu ya Mas Iya. ya. Jadi tidak terlalu. Kemudian dari tanaman cabai yang pertama sampai saat ini, kira-kira yang terbagus kapan Mas ini? Ya yang pertama itu bagus. Ya yang paling bagus itu yang ini, yang keempat ini. Yang keempat ini. Soalnya kan yang keempat ini varietas berbeda dari yang ketiga yang kemarin. Yang ketiga kemarin kan jenis ori. Kalau jenis ori kan daerah sini banyak yang terkena virus Gemini itu loh Mas. Khusus Gemini. Pasti kena, nggak mungkin nggak kena kalau daerah sini. Jadi untuk yang keempat ini varietasnya berbeda. Iya. Kalau boleh tahu ini varietasnya apa ini Mas? Ini varietas Absolute 69. Varietas Absolute 69 dan baru pertama kali Iya, mencoba. baru pertama kali mencoba. Dan hasilnya Alhamdulillah sangat memuaskan. sangat memuaskan dibanding dengan penanaman-penanaman yang sebelumnya. sebelumnya. Kalau di daerah sini memang sudah endemik serangan virus kuning Mas atau virus Gemini. Iya, rata-rata sini kalau varietas ori pasti terkena nganu Mas, virus Gemini. Virus Gemini gitu ya. Jadi Walaupun kecil nggak kena, nanti kalau besarnya kena. besar tetap kena. Ada juga yang dari kecil udah kena. gitu. Jadi untuk daerah-daerah yang endemik terhadap serangan virus kuning atau virus Gemini, kami sangat menyarankan untuk menggunakan varietas yang tahan terhadap serangan virus. Karena kalau kuningnya dimulai dari awal atau fase pertumbuhan, biasanya nanti pertumbuhannya akan terhambat dan produksi buah yang dihasilkan tentunya jauh berkurang atau sangat minim gitu. Dan kalau untuk saat ini beliau mencoba untuk beralih di varietas yang tahan virus. Iya. Dan alhamdulillah hasilnya juga bisa dibuktikan ya Mas. Iya. Untuk ketahanan virusnya sendiri Mas, untuk Mas Afwan ini total populasinya atau total tanamannya sekitar berapa tanaman yang terkena kuning sekitar berapa persen? Ya ini total 2.200 lubang, tapi kan satu lubang saya kasih 2 Mas. Nah, itu berarti kan sekitar 4.400 ya Mas. 4.000. Yang kena itu saya hitung nggak sampai 15, 10 kalau nggak, cuma 10 biji doang. 10 tanaman gitu ya Iya, Mas. 10 tanaman dari sekitar 4.400. 4.400 tanaman yang terkena hanya sekitar 10%. 10 tanaman bukan 10%, biji. tapi 10 biji gitu. Jadi menurut kami untuk ketahanan kalau mungkin 100% mungkin tidak ada yang berani menggaransi seperti itu ya, karena di kemurnian benih pun juga tulisannya biasanya hanya sekitar 99 atau 98% gitu. Jadi tidak sampai 100% gitu. Jadi untuk kelasnya di daerah yang sudah endemik terhadap serangan virus, ketahanan terhadap Absolute 69 menurut Mas Afwan puas. Puas, sangat puas Mas. Soalnya kan dari 4.400 pohon cuma 10 yang kena kan berarti cuma 0,0% kan Mas. Jadi masih sangat kecil gitu Sangat persentasenya. minim. Sangat minim. Dan kuningnya pun kalau saya lihat juga di sini masih rata-rata masih ada buahnya gitu. Iya, buahnya tetap banyak Mas. Tetap banyak. Kemudian keuntungan dari Mas Afwan ini karena di satu lubang diisi oleh 2 tanaman Iya. gitu. Jadi biasanya yang satu lubang ada yang kuning, kemudian ada satu yang tidak gitu. Iya. Kalau Mas Afwan sendiri untuk Absolute 69 ini Mas, kalau dibandingkan dengan varietas sebelumnya, untuk ketinggian tanaman ini gimana Mas? Ini lebih enak nih Mas kalau tingginya segini, soalnya kan lek metik barang kan Enak itu. enak, nggak harus merunduk-merunduk, nggak harus tinggi banget gitu kan. Berarti kalau ini untuk ketinggiannya pas gitu ya Mas? Pas. Jadi untuk lahan milik Mas Afwan sendiri ini menurut saya juga cukup pas. Ini kalau di daerah sini masih sedikit di bawah lanjaran. Tapi kalau yang di sana yang agak sedikit ternaungi oleh tanaman salak Iya, itu tingginya udah lebih. over. Jadi udah lebih tinggi daripada ajirnya gitu. Iya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa vigornya gimana, ya ini adalah jawabannya gitu. Jadi untuk varietas itu tidak bisa menggaransi 100% bahwa tanamannya itu akan tinggi atau akan pendek. Karena itu juga dipengaruhi oleh perawatan. Iya, Jadi perawatan. pupuk yang digunakan, jenis tanah yang digunakan itu seperti apa gitu. Jadi kalau penampakan aslinya ya seperti ini. Teman-teman bisa melihat apabila tanahnya bagus, perawatannya optimal ya ketinggiannya segini gitu. Jadi menurut beliau pas lah kalau di sini. Pas. Jadi tidak terlalu tinggi, kemudian juga tidak terlalu rendah. Kemudian untuk produktivitasnya gimana Mas? Wah, sangat bagus Mas. Kalau ini sampai petikan keempat itu dapat 1 kintal. Kenaikannya kalau dibandingkan dengan varietas-varietas sebelumnya ini jauh lebih tinggi gitu Mas. Iya Mas. Soalnya kan ya kalau varietas ori kan
ya kecil tapi berbobot. Kalau ini kan besar-besar Mas, besar-besar jadinya berat lah Mas, Berat. banyak. Banyak. Kemudian kalau saya melihat dari lahan milik Mas Afan ini sebenarnya buahnya belum terlalu maksimal di atas. Ini masih di buah bawah ya Mas ya, di buah bawah yang notabene tidak terlihat terlalu banyak, tapi secara hasil ternyata juga sangat tinggi, sangat banyak. Mungkin jenengan sampai kaget karena mungkin sebelumnya belum pernah. Kalau sahabat petani semua, saya sudah sempat ngobrol dengan Mas Afan ini. Jadi kalau untuk grafik yang mungkin selain ini gitu ya, itu tidak langsung signifikan. Mungkin petik pertama itu baru 1, 2, 3 kilo. Kemudian kedua baru mungkin 6 sampai 8, ketiga baru mungkin 10 sampai 15. Tapi kalau ini pertama itu langsung ngegas dan terus naik gitu ya Mas. Terus naik gitu. Jadi pertambahannya itu sangat pat gitu. Padahal ini belum terlalu maksimal untuk buah atasnya. Ini masih di buah bawah. Mungkin bisa dibayangkan ketika buah pada bagian atas itu sudah terbentuk semua, mungkin lebih banyak lagi Mas. Kemudian kalau ini Mas, untuk tingkat kelayuan kalau di lahan milik Mas Afan sendiri ini gimana tingkat kelayuannya? Layu itu cuma Mas yang kena tetesan dari pohon kelapa itu loh Mas. Jadi kalau hujan kan di batangi itu loh, batang dauni pohon kelapa itu kan suka netes-netes di pohon. Nah, yang layu yang itu aja, yang di lain bawah pohon itu ya. Iya, yang lain alhamdulillah tetap aman. Oke, sahabat petani semua, nanti kita akan tunjukkan. Jadi ada 1-2 tanaman yang layu, tapi itu letaknya di paling pojok dan di bawah pohon kelapa. Dan itu memang sesuatu hal yang sangat biasa, sangat wajar kalau di dalam tanaman cabai. Kalau ini silahkan teman-teman lihat ya, kondisinya sebenarnya mungkin cukup lembab karena satu lubang diisi oleh 2. Kemudian tidak dilakukan perempelan ya Mas? Enggak. Tidak dilakukan perempelan. Tetapi tingkat kelayuan bisa dikategorikan sangat minim. Bahkan mungkin hampir tidak ada kelasnya mungkin di sini. Kemudian kalau untuk ketinggian tanaman bisa dikategorikan cukup stabil atau standar lah ya Mas. Kemudian ini Mas, terkait dengan varietas yang tahan terhadap virus. Tadi produktivitasnya tinggi. Kemudian tingkat ketahanannya sudah jelas, ketinggian tanamannya sudah pas gitu. Kemudian keuntungan dari segi perawatan apakah juga diuntungkan Mas? Kalau perawatannya lebih mudah dari yang kemarin Mas. Kalau varietas ori kan kita harus mikir gimana supaya tidak terkena virus Gemini ya kan? Terus keriting daunnya. Kalau ini enggak mikir itu, cuma mikir biar caranya tidak layu aja. Jadi fokusnya malah hanya di nutrisi gitu. Ya, nutrisi aja. Jadi enggak banyak inseknya, itu enggak banyak. Oke, jadi mungkin musim kemarau biasanya itu diidentikan dengan peningkatan serangan virus kuning yang semakin meningkat. Kalau di musim kemarau biasanya akan meningkat dibanding dengan musim penghujan. Biasanya petani akan dipusingkan karena kalau tidak keriting biasanya kuning. Nah, karena ini varietasnya sudah tahan virus sehingga untuk hama itu tidak terlalu dipusingkan, jadi lebih santai. Tetapi bayangkan kalau varietasnya itu belum tahan terhadap serangan virus, biasanya akan pusing untuk mengatasi kalau tidak keriting ya kuning itu gitu. Jadi dari biaya kemudian waktu juga bisa lebih difokuskan hanya untuk nutrisi, bagaimana cara menjaga supaya tanamannya itu tidak layu, kemudian produktivitasnya tinggi dan produktivitasnya berhasil, tidak banyak yang rontok gitu. Tapi kalau untuk hama khususnya keriting dan kuning itu bisa dikategorikan santai ya Mas ya. Santai, jadi tidak perlu upaya yang cukup ekstra untuk mengendalikan hal tersebut itu. Kalau saya kan lebih enak ngurus yang antivirus Mas. Kalau antivirus kan cuma fokus di biar supaya tidak layu doang kan. Kalau ori kan nanti dari kecil sudah dikasih obat biar nanti besarnya biar tidak kuning. Nanti sudah agak besar biar tidak keriting. Jadi kan perawatannya itu lebih ekstra kan Mas. Lebih rumit. Istilahnya lebih rumit lah. Lebih ekstra, kemudian biayanya juga nanti mungkin lebih banyak. Lebih banyak dan tingkat keberhasilannya juga mungkin lebih rendah gitu, lebih kecil gitu. Karena kalau ini mungkin karena sudah tanamannya sudah hijau semua, jadi tinggal bagaimana cara merangsang bunga buahnya itu supaya tetap jadi gitu. Mungkin itu sahabat petani semua. Jadi pemilihan varietas menjadi faktor yang sangat penting ya Mas ya. Meskipun itu bukan faktor yang pengaruh satu-satunya, tapi itu juga ikut berperan gitu. Jadi dalam pemilihan varietas bisa ditimbang-timbang lagi supaya nanti kedepannya itu bisa lebih enak. Tetapi jangan menjadikan bahwa varietas itu adalah satu-satunya kiblat gitu, karena ketika kita berbicara tentang varietas di sini mungkin tanamannya vigor, produktivitasnya tinggi, itu juga perlu ditunjang dengan perawatan yang baik. Mentang-mentang ini sudah tahan terhadap virus, produktivitasnya tinggi, terus yang rawat seenaknya juga itu nanti tetap hasilnya tetap beda gitu. Jadi dengan adanya varietas yang mungkin
tanaman unggul bisa disesuaikan dengan perawatan yang juga bisa disesuaikan lah dengan karakteristik dari tanaman ini sendiri. Jadi sejauh ini untuk varietas yang tahan virus menurut Mas Afan memuaskan? Memuaskan, sangat memuaskan Mas. Ya ini juga baru sekali ini kan Mas. Jadi baru sekali kok dapat kayak gini. Padahal saya coba cek-cek di lahan-lahan yang lain lah. Saya kan suka ya lihat-lihat, main-main. Itu nggak sampai kayak gini Mas. Tapi ini alhamdulillah kok bagus lah, maksimal lah katakanlah. Soalnya kan ya itu faktor DC2 barang itu kan Mas. Untuk Mas Afan sendiri, kenapa kok ini satu lubang tanam diisi oleh 2 tanaman Mas? Ya itu kan pikiran saya dari awal kan satu lubang tak isi 2. Kalau yang satu mati kan masih ada 1. Ya masih ada 1. Kalau yang satu kuning masih ada 1. Ya ini kebetulan hidup semua. Terus yang kuning cuma sedikit lah, cuma 10 bijian lah tadi yang saya katakan. Jadi menurut saya bagus sekali lah benih ini. Jadi sebenarnya Mas Afan juga agak menyesal kalau diisi 2. Tahu gini harusnya tadinya diisi satu saja gitu. Tapi karena awalnya takutnya nanti ada yang kuning atau ada yang layu. Makanya diisi oleh 2. Kalau sekarang agak kewalahan karena tanamannya jadi terlalu banyak, terlalu rimbun. Jadi untuk perawatan juga untuk yang sudah sangat tinggi juga agak sedikit kesusahan. Pas nyemprot Mas, susah kan? Kemudian untuk menjangkau pada bagian dalam juga tentunya agak sedikit kesulitan. Tapi ini juga diuntungkan karena saat ini musim kemarau, jadi segi kelembaban pada bagian bawah atau bagian dalam itu tidak terlalu tinggi. Beda kalau mungkin nanti musim penghujan. Ini sudah diisi oleh 2 tanaman, kemudian tidak dilakukan perempelan. Tanamannya seperti ini, ada kemungkinan serangan jamurnya akan tinggi karena kelembabannya tinggi. Tapi alhamdulillah saat ini untuk musim kemarau masih aman-aman saja. Masih aman. Meskipun tingkat kelembabannya pada bagian bawah ini kalau harusnya ini juga tingkat kelayuannya juga tinggi karena tunas air tidak dirempel, kemudian satu lubang diisi 2, jarak tanam juga lumayan rapat. Ini berapa Mas? Ini 40 as. 40 kali 40. Iya, 40 kali 40 saja itu pada bagian tengah ya Mas. Iya, pada bagian tengah. Jadi mepet banget Mas, mepet. Jadi mepet itu. Jadi mungkin ini sahabat petani semua versi Mas Afan, dan mungkin ini juga ini adalah sebagai petani milenial tentunya ke depan tentunya ada sesuatu yang mungkin bisa diambil ya. Tentu bisa diambil, belajar dari varietasnya, kemudian dari jarak tanamnya, kemudian dari ketinggian tanamnya. Terlalu tinggi itu ternyata juga repot ngerawatnya, terlalu pendek repot metiknya itu. Jadi yang bagus itu sedang saja. Untuk lahan milik Mas Afan sendiri, untuk ruas antar batangnya ini pendek-pendek atau panjang-panjang atau gimana? Kalau ruas-ruas itu pendek-pendek. Ya per ruas itu dari buah pertama udah ada 2. Jadi kalau biasanya kan cuma satu di ruas itu ada 1. Ini banyak yang 2 lah Mas. Double. Jadi kan buahnya sangat banyak. Buah lebih banyak itu. Jadi kalau teman-teman bisa melihat ini batangnya berkayu. Iya, berkayu. Ini berkayu. Jadi ini lebih tahan atau lebih kuat. Kemudian ruas antar batangnya, lahan milik Mas Afan ini tanamannya tinggi tapi tidak terlalu etiolasi gitu. Jadi tingginya ini itu adalah tinggi yang seimbang. Ini masih pendek ruas batangnya. Kemudian tadi yang sesuai dikatakan bahwa dari bawah seperti ini buahnya sudah jadi atau sudah nyantel dan diisi oleh 2 buah. 2 buah. Kebanyakan memang 2 ya Mas ya. Ada yang 1 tapi yang 2 itu juga sangat banyak, lebih banyak yang 2 kalau saya melihat ini. Jadi dari bawah bisa teman-teman lihat ya, dari bawah ke atas ini buahnya rata-rata jadi. Kalau ada yang mungkin varietas yang lain, itu ada yang nyantelnya buah itu nanti di ruas yang ke-5 biasanya, 5 atau ke-6. Kalau ini bisa dilihat dari bawah itu sudah jadi. Bahkan tunas yang paling kecil yang tidak dipotong ini juga masih menghasilkan buah ya Mas ya. Tadinya ruas-ruas itu mau tak potong tapi kok ada berbunganya, kok berbunga mah banyak As. Ya udah nggak jadi saya potong. Jadi iman-iman ya. Iman-iman. Mungkin itu sahabat petani semua. Kemudian dari ukuran buahnya, kemudian ketebalan buahnya ini masuk di pasaran Mas? Masuk, sangat bagus lah Mas. Soalnya kan agak besar toh Mas. Ini runcing barang. Kan pengepul kan jadi suka. Tapi metik harus nggak sampai merah banget lah Mas. Jadi kalau anjuran Mas Afan itu sebaiknya kalau petik jangan sampai terlalu merah full ya Mas? Iya, soalnya kan kalau merah nanti nutrisinya cuma buat memerahkan buahnya doang. Tapi kan kalau dipetik agak matang kan nutrisinya nanti naik ke atas, ke pupus lah Mas. Jadi pupus tetap naik terus. Nah ini pupus tetap naik terus. Jadi bagian bawah ini fase generatif atau pembentukan buah, pemerahan buah, tetapi bagian atas masih tetap tumbuh ya Mas. Jadi bunganya masih tetap jadi, tunas-tunasnya masih terus bermunculan gitu. Nanti umur panennya biasanya akan menjadi lebih lama. Kemudian kalau menurut syarat Mas Afan, kalau buah seperti ini sebaiknya jangan terlalu merah metiknya karena sayang. Karena harusnya itu untuk nutrisi ke atas
atasnya, tapi kalau untuk memerahkan, jadi yang atas biasanya akan macet, pertumbuhannya akan macet gitu. Nutrisinya kan mandek lah Mas. Mandek di bawah ya, Mas. Mandek di bawah di buahnya itu kan buat memerahkan. Nah, tapi kalau dipanen pas agak matang, nah, jadi kan nutrisinya naik, buahnya juga tahan, ya kan, nggak lonyot gitu. Jadi untuk buahnya biasanya itu akan lebih awet karena belum terlalu merah. Biasanya itu juga akan disukai pembeli ya Mas ya, karena masih dalam kondisi oren-oren itu sangat disukai oleh pembeli. Kemudian nutrisinya akan bisa disalurkan ke atas, biasanya jadi produktivitasnya itu lebih tinggi dan biasanya itu akan lebih berbobot ya Mas ya. Kalau masih berbobot, kan masih oren, kayak ada airnya apa ya Mas ya? Ya, jadi seperti ada airnya ya Mas. Jadi kulitnya itu seperti masih lebih tebal. Kinclong lah. Masih glowing gitu. Jadi kalau orang yang merawat glowing, cabenya juga ikut glowing. Kalau sahabat petani bisa juga mempraktekkan. Jadi untuk musim seperti ini, apalagi musim panas, karena intensitas panasnya cukup tinggi, biasanya kalau manennya itu cukup lama, biasanya warna cabenya akan terlalu merah. Nah, resiko kalau terlalu merah itu nanti untuk pengiriman jarak jauh biasanya kurang berani. Udah lonyot nanti. Udah lonyot di jalan gitu. Jadi lebih baik di warna oren-oren gitu. Jadi belum merah full, baiknya itu dipetik karena banyak keuntungan. Di samping buahnya nanti lebih berbobot, kemudian lebih tahan lama, kemudian tanamannya juga bisa menjadi lebih awet. Mungkin itu sahabat petani semua terkait dengan pembahasan yang pertama terkait dengan kondisi tanaman. Sejauh ini Mas Afan puas ya Mas ya? Puas dengan produktivitas, kemudian vigor tanamannya, kemudian tadi juga sudah disampaikan perluas isinya 2, kemudian buahnya juga relatif ukurannya sedang, tidak terlalu kecil dan tidak besar banget gitu. Jadi ini sedang, jadi baik pembeli maupun petani diuntungkan dengan hal seperti ini. Kemudian dengan benih yang tahan virus, kami ingatkan itu juga menjadi hal yang sangat perlu dipertimbangkan seperti lahan milik Mas Afan ini, karena kanan kirinya atau daerah sekitarnya ini sudah sangat endemik terhadap serangan virus kuning atau virus Gemini, sehingga dengan penggunaan varietas yang tahan terhadap serangan virus, biaya yang dikeluarkan itu nanti akan menjadi lebih hemat, lebih efisien, kemudian perawatannya juga lebih mudah dan lebih efisien. Tingkat keberhasilannya itu akan menjadi lebih tinggi, apalagi di menghadapi musim kemarau, biasanya tingkat serangan virus kuning itu akan menjadi lebih meningkat. Dan mungkin itu sahabat petani semua yang bisa dipertimbangkan, dan mungkin ini akan kita cukupkan pada video yang pertama ini untuk perawatan lahan dan penyemprotan, kemudian pengocoran atau pupuk apa saja yang diberikan akan kita lanjutkan pada video kami yang kedua. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki, salam mitra petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video kami yang kedua.